Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Jumat 9 Juni 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Peraturan pemerintah atau PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo kembali dikritik. Kebijakan Jokowi membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup diduga melakukan pelanggaran. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia atau CERI, Yusri Usman mengatakan PP nomor 26 tahun 2023 yang diundangkan dan berlaku mulai 15 Mei 2023 ini mengandung pelanggaran di dalamnya. Dia menyebutkan isi pasal 3 dari PP nomor 26 tahun 2023 tersebut, wilayah izin usaha pertambangan adalah yang dikecualikan dalam pengelolaan hasil sedimentasi ini. Nah, pemirsa melihat dan mencermati hal tersebut, apakah kebijakan dari pemerintah saat ini nantinya berdampak terhadap rusaknya lingkungan akibat penambangan pasir di laut? Kemudian apa dampak penambangan pasir pantai secara masif serta apakah legalisasi ekspor pasir ini harus dicegah? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Fikri Zudiar, beliau dari Forum Umat Islam Indonesia. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya nih Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, panas nih cuacanya. Tapi tetap semangat ya Ustadz ya. Insya Allah. Ya baik Ustadz, ini kan sebagaimana diberitakan di berbagai macam media bahwa Presiden Joko Widodo ini pada 15 Mei 2023 yang lalu ini mengesahkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 yang isinya salah satunya adalah membolehkan penghisapan pasir laut ataupun sedimennya di luar wilayah pertambangan. Nah, kalau kita melihat hal tersebut, ini kan penghisapan pasir laut sebelumnya ini diatur pada peraturan presiden atau keputusan presiden nomor 33 tahun 2002 ini dilarang, tetapi kemudian ini ada perubahan di tahun ini. Anda melihatnya seperti apa ini Ustaz? Apakah ini sudah benar atau harus bagaimana ini? Mohon catatannya terhadap kebijakan yang baru ini. Iya, kalau kita memperhatikan ya, jadi memang ini akan membawa dampak yang besar bagi masyarakat, khususnya yang memang berada di pesisir pantai khususnya, karena memang itu nanti akan pasti memberikan madorot yang besar. Jadi semakin adanya kerusakan lingkungan, kemudian juga apalagi ada celah pintu untuk kemudian bisa dibeli pasir laut itu ke luar negeri, dibawa ke luar negeri. Artinya nanti semakin tidak terkendali ya, meskipun awalnya itu harapannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan pasir laut ini. Tapi kalau kita lihat ini akan semakin lebih banyak madorotnya yang akan didapatkan oleh masyarakat, sehingga perlu diwaspadai bersama. Saya kira perubahan peraturan ini tidak lepas dari ya kebijakan umum kapitalistik yang memang diambil pemerintah, yaitu untuk kemudian menambah devisa, menambah keuntungan tanpa memberikan perhatian dampak-dampak negatif yang diterima oleh masyarakat yang harusnya justru lebih diperhatikan, tidak hanya sekedar bisa mendapatkan uang dari pihak luar, tetapi justru mengorbankan rakyat sendiri. Ini yang kemudian menjadi catatan besar ya di kita. Selama ini saja masalah lingkungan sudah cukup banyak mendapatkan sorotan, tetapi
ini akan bertambah lagi ya celahnya untuk kemudian menambah risiko bagi masyarakat dengan dibukanya keran untuk pengambilan pasir laut ini. Ya, yang akan tentu dengan dibukanya keran ini ya pasti akan membabi buta gitu. Kalaupun ada harapan itu tidak seperti yang ini kan, tapi dengan keran liberalisasi tadi itu ya keuntungan negara-negara yang saat ini memang getol untuk mendapatkan pasir laut, khususnya dari misalnya dari Cina, Singapura itu kan untuk reklamasi pantai mereka, menambah daratan mereka itu akan semakin gencar dilakukan, dan Indonesia tentu akan mendapatkan kalaupun tadi itu ya tidak sebanding lah pemasukan katakanlah begitu dengan adanya baik itu potensi bencana alam dengan rusaknya lingkungan yang tentu semakin hari semakin besar dampaknya, tidak hanya sekarang tapi untuk masa yang akan datang. Kira itu menjadi catatan dengan kebijakan baru ini. Ya baik, Ustadz. Ini kalau kita melihat di awal pemerintahan rezim saat ini kan dulu kan digadang-gadang bahwa ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia. Akan tetapi dengan kebijakan ini kok semakin membuat kita bertanya-tanya ya. Dulu ekspor pasir laut ini kan dilarang. Terus kemudian dengan adanya PP nomor 26 tahun 2023, ini justru berpotensi adanya ekspor pasir laut yang kemudian ini juga berpotensi untuk tenggelamnya pulau-pulau kecil ya, yang bisa saja tenggelam akibat kebijakan ini. Nah, tanggapan Anda terhadap hal tersebut seperti apa ini, Ustadz? Ya, makanya tadi itu, ini bahaya yang nampak itu sepertinya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang diharapkan. Kalaupun kemarin itu sudah ada aturan lebih ketat ya, pelarangan katakanlah itu saja sudah masih terjadi ya, tenggelamnya pulau-pulau kecil karena akibat sedimentasi yang kemudian semakin ya, sehingga sekarang ini kalau dibuka keran itu saya kira akan semakin cepat ininya kemungkinan untuk kemudian bisa pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Bahaya untuk kemudian membuka keran ekspor pasir laut, saya kira ini menjadi kebijakan yang salah, yang perlu untuk segera dihentikan gitu. Dan ini butuh ya suara dari masyarakat kita untuk menolak akan hal ini agar jangan sampai nunggu terjadi dulu baru kemudian nanti diperbaiki. Kita kan bukan menjadi kelinci percobaan untuk atas kebijakan-kebijakan yang sengaja dibuat hanya demi karena mendapatkan tadi itu keuntungan yang sedikit dibandingkan dengan kerusakan yang biayanya jauh lebih besar untuk memperbaikinya kelak. Oke. Ya baik, Ustadz. Ini kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, ini Ustadz melihatnya seperti apa ini, Ustadz? Bagaimana paradigma Islam ya soal kepemilikan dan juga pengelolaan di pantai ya, terutama terkait dengan kekayaan alam yang di laut. Bolehkah pemerintah ini memberikan konsensi pertambangan kepada korporat-korporat swasta atau bahkan asing? Ini seperti apa ini, Ustadz? Ya, jadi ini salah satu dasar yang membedakan bagaimana ketika paradigma pengaturan kebijakan yang dibuat oleh suatu negeri. Karena kalau di dalam Islam itu memang telah menetapkan adanya kepemilikan itu dibagi tiga. Yang pertama itu adalah kepemilikan umum, kemudian yang kedua adalah kepemilikan individu, dan yang ketiga adalah kepemilikan negara. Nah, pasir pantai termasuk daratan ya, pulau ya, itu semua adalah masuk dalam kategori milkiah ammah atau kepemilikan umum yang tidak boleh ada satu pihak pun mengklaim itu milik dia sendiri dan kemudian menghalangi menjadikan orang lain memanfaatkan, karena yang namanya kepemilikan umum itu adalah pemanfaatannya adalah bersama. Jadi tidak boleh mengklaim ini punya saya saja yang bisa memanfaatkan sementara yang lain di stop, dihalangi, dilarang. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam.
Sehingga kalau kemudian kebijakan ini dilakukan, maka itu termasuk sebuah keharaman yang dilakukan oleh negara. Jadi ya akan menambah beban dosa yang selama ini mungkin sudah banyak dilakukan oleh negara dengan menjual aset-aset umum, menjual gunung, menjual hutan, menjual sekarang ini pasir laut ini termasuk bagian dari pesisir yang di bagian pantai yang itu menjadi daratan, karena daratan itu juga adalah milkiah ammah. Saya kira ini satu dasar yang memang harusnya menjadi perhatian masalah kepemilikan ini. Sehingga tidak boleh kemudian seenaknya sendiri kemudian dikangkangi atau dimanfaatkan secara sepihak. Saya kira begitu. Ya, baik. Terakhir, Ustadz, ini kalau kita melihat dari segi kerusakan lingkungan, tadi sudah panjenengan jelaskan ya. Banyak juga pihak yang menjelaskan akibat dampak negatif terhadap PP yang terbaru ini. Kemudian dari sisi agama juga demikian tadi, bahwa hal tersebut ini dilarang. Lantas kemudian kita sebagai umat Islam ya, terutama di Indonesia, ini harus seperti apa, Ustadz? Apakah kita harus mencegahnya? Kalau mencegah ini kita harus bagaimana ini? Mohon penjelasannya. Ya, jadi memang saya kira yang pertama dilakukan oleh umat ini adalah menyampaikan ya melalui media apa saja, apapun yang bisa, ya dengan menyampaikan baik secara omongan langsung maupun secara tulisan dengan memberikan memberikan pandangan-pandangan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang salah, yang segera perlu di-drop, segera perlu dihentikan, dicabut dan digantikan dengan yang baik, yang benar. Karena sekali lagi bisa jadi memang yang menjadi pandangan mereka yang membuat kebijakan ini adalah tadi hanya berdasarkan keuntungan yang sedikit. Padahal yang harusnya menjadi pandangan itu adalah ya halal haram dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang sudah dilakukan itu adalah keharaman, bagaimana dia bisa akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita dalam hal ini adalah perlu meningkatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, umat ini perlu diajak melihat faktanya yang ada, kemudian juga dampak-dampak buruk negatif yang bisa diakibatkan dari kebijakan ini, dan kemudian bersuara lantang semuanya untuk menyampaikan penolakannya. Saya kira itu. Masalah kemudian nanti apakah diterima, apakah didengar atau tidak, yaitu tentu kesalahan atau itu kesalahan berikutnya, kesalahan kedua ya. Jadi kalaupun sudah diberi masukan, diberi nasihat, diberi yang lebih baik, itu tidak diindahkan, saya kira ya umat akan bisa menilai atau bisa kemudian memberikan apakah ada keterkaitan nanti dengan yang akan datang gitu. Oke, gitu. Ya, baik, Mas Awan, ini luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Ustadz Fikri atas penjelasannya, dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama, dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.